Posisi sekarang lengan saya dalam keadaan cedera, Nanti saya ceritakan, tapi saya terlebih dahulu mengingatkan kembali tentang siaran langsung saya yang terakhir sekali di saat saya lagi istirahat bersama dengan keluarga, di mana posisi kami pada hari Jumat atau malam Sabtu ya, di Jumat sekitar pukul 10 sampai pukul 12 hingga dini hari. Jadi kami sekeluarga dalam keadaan kurang sehat, sehingga saya membuat siaran langsung dan saya memberitahukan di situ keadaan kami setelah kejadian hari Minggu yang lalu, hingga berturut-turut selanjutnya kami terus diteror dan diserang di rumah ini. Orang-orang masuk di bawah kendali dari orang-orang yang telah saya sebut namanya kemarin. Ya, ada beberapa orang di situ, yang paling utamanya adalah Safina Gule atau Amarie. Ya, Amarie Gule yang sampai saat ini tidak menunjukkan itikat baik untuk bertanggung jawab atas perbuatan jahat, atas perbuatan biadabnya yang telah dia lakukan kepada kami sekeluarga. Ya, dan sepertinya saya menyimpulkan bahwa sosok orang ini adalah dia merupakan manusia yang sudah tidak mungkin lagi melakukan yang namanya pertobatan, karena telah memilih, ya mungkin dia berada di bawah kendali iblis, ya, kendali iblis. Sehingga siapapun yang dia tindas dianggap itu benar, dan dia tidak merasa bahwa itu adalah dosa dan kesalahan, tetapi justru merasa bangga dengan menindas orang lain, terutama kami dan juga sekeluarga, istri dan anak-anaknya. Ini kompak, ya, kompak dalam perbuatan jahat itu yang mengorbankan kami sekeluarga, dan juga ada korban-korban lainnya, ya. Jadi itu yang paling utama. Dan yang kedua, ada oknum polisi yang selama ini saya sebut namanya, dan saya sudah ceritakan ya apa perlakuannya kepada kami hari Minggu yang lalu, waktu memaksa kami untuk bersama dengan istri saya untuk dibawa ke satu tempat, ya, dalam hal ini di Gunung Sitoli, di Pantai Kaliki, untuk dipertemukan dengan pimpinan daerah. Nah, nanti saya akan ulas sedikit tentang itu, karena yang membuat saya terpukul sampai sekarang adalah perlakuan oknum ini bersama dengan orang-orang yang ikut bersamanya, ya, yang mana mereka merasa sangat berkuasa atas kami. Mereka merasa bahwa mereka berhak sewenang-wenang atas kami, sehingga di perjalanan, ya, mulai dari sejak saya dipaksa keluar dari rumah ini, saya sudah dicekoki minuman beralkohol tinggi, atau saya kurang tahu minuman sejenis apa mereka sudah sediakan dalam gelas. Itu yang mereka berikan untuk saya minum berkali-kali, bahkan di perjalanan, hingga istri saya dipaksa juga ikut dan dibawa oleh mobil yang terpisah, ya, mobil yang terpisah, yaitu anaknya Safina Gule atau Amarie yang bernama Jurdil Gule. Itu yang mengendarai mobil itu, ya, dimana di dalam mobil itu,
ya bersama dengan Jurdil ada 3 orang lagi laki-laki yang berada di sekeliling istri saya. Jadi saya yakin pada saat itu istri saya mengalami pelecehan, tapi karena diancam maka tidak berani untuk berbicara hingga sampai sekarang ini. Ya, maka saya akan ungkap terus menerus ini sampai nanti kami mendapatkan keadilan. Perihal informasi yang terdengar bahwa saya sudah melakukan yang namanya keributan di sana. Jadi motifnya sebenarnya adalah karena oknum polisi Jaya ini terus membisikkan kepada saya bahwa saya akan dipecat. Itu tujuan utamanya, meminta kepada bupati untuk memecat saya, ya, sekaligus menyodorkan dirinya untuk menjadi ajudan bupati waktu itu, ya. Tapi Bapak Bupati mengembalikan kepada saya bagaimana dengan itu. Saya menyatakan bahwa saya tidak setuju, ya, karena Bapak sudah memiliki ajudan, jadi tidak mungkin lagi ditambah. Nah, itu yang saya jawab waktu itu. Kemudian keadaan istri saya yang terkesan disembunyikan di mobil yang terpisah membuat saya sangat sakit hati waktu itu. Mulai dari kami di bawah, orang-orang di sekitar sini menyaksikan sendiri bagaimana kami itu diperlakukan seperti binatang, diperlakukan seperti hewan yang ditarik-tarik, yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam mobil, ya, sepasang, ya, manusia yang sudah tidak bernilai lagi, berharga lagi, dan hanya jadi contoh tontonan ketika kami dipermalukan. Dan sampai di sana demikian juga tindakan mempermalukan kami ini terus berlanjut hingga pada akhirnya, ya, saya meminta beberapa teman-teman kami waktu itu, teman-teman saya yang ada di sana, untuk membantu kami, ya, dimana oknum Jaya ini niat buruknya waktu itu adalah untuk mempermalukan saya, kemudian ingin sekali membuktikan bahwa saya positif narkoba dan saya akan dibawa ke BNN, ya. Lalu saya menyodorkan diri untuk dibawa ke sana, ya. Kemudian saya mengatakan bawa saja ke Polres, ya, di sana nanti kita akan proses, akan ada proses nanti akan kita jalani. Kita coba lihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena dia takut, ya, akhirnya menghindar dari pilihan tersebut, sehingga ketika teman-teman mengikuti mengarahkan ke Polres, ya, Jaya Tenombanua dengan kencangnya mengendarai mobil seolah-olah kami dibawa melarikan diri, dibawa lari pakai mobil itu karena tidak berani untuk mampir ke Polres. Tapi ini nanti akan saya jadikan sebagai laporan lanjutan, ya, sebagai laporan lanjutan, ya. Itu yang terkait dengan apa yang terjadi hari Minggu yang lalu. Jadi jangan ada yang salah paham bahwa saya sebenarnya tidak membuat keributan di sana, tapi oknum ini yang terus memancing saya. Dan di saat di lokasi itu juga masih ada juga, ya, niat mereka untuk mencekoki saya dengan minuman yang telah mereka sediakan, minuman keras, ya, yang telah mereka sediakan, di mana sebenarnya saya secara kondisi tidak bisa mengkonsumsi itu karena saya dalam keadaan sakit. Ya, ketika saya dipaksa dibawa dan diangkat melalui jendela itu, bukan melalui pintu,
melalui jendela yang telah mereka bongkar. Lalu saya dalam keadaan sakit waktu itu. Ya. Tapi meskipun saya bisa menyampaikan beberapa hal di sana, tapi karena rasa kecewa saya, di mana saya melihat raut wajah pimpinan daerah seolah-olah berpihak kepada oknum ini dan mengatakan bahwa terlalu banyak para pelakunya, maka saya seolah-olah diabaikan dan tidak perlu diberi perlindungan hak. Ya, tidak perlu diberi perlindungan hak. Tetapi dalam hal ini saya mengatakan bahwa kalau pemerintah tidak berniat untuk memberikan perlindungan kepada saya, ya setidaknya kembalikanlah harga diri kami sekeluarga. Ya, kalau seandainya sekarang ya saya diklaim sebagai orang yang arogan, ya orang yang terlalu sok tahu, maka jika seandainya itu salah, maka boleh mengembalikan konsekuensinya kepada saya. Boleh mengembalikan konsekuensinya kepada saya. Tapi yang saya lihat dari apa yang saya sampaikan, walaupun saya dinilai arogan oleh salah seorang pemimpinan daerah dan juga pejabat-pejabat elit waktu itu, saya terkesan tidak menghargai orang-orang yang berada di jabatan dan juga para tokoh waktu itu. Ya. Tetapi kebijakan pemerintah yang saya suarakan, ya, yang saya aspirasikan ya adalah bertujuan untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan saya. Ya, seperti halnya waktu itu, yang sekarang jalan raya sudah dibangun dari Miga hingga sampai Nyonya Barat ini, dan masih dalam proses juga sebagian. Ya, saya masih ingat saya menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa jika ditunggu tahun depan, maka kami di Kepulauan Nias ini, ya khususnya yang di Nias Barat ini, semakin tertinggal. Tapi sebaiknya dibangun tahun ini. Ya, mengingat pembangunan jembatan Oyo juga akan berlangsung, maka terlebih dahulu jalannya harus dibangun. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Ya, pemerintah daerah provinsi mendengarkannya, dalam hal ini Pak Gubernur yang mendengarkan dan sempat dicatat waktu itu. Dan saya tidak mengharapkan bahwa saya harus diakui dan dihargai dalam hal ini. Tapi setidaknya saya dan keluargaku jangan diperlakukan bak binatang oleh oknum-oknum seperti Jaya Telembangga ini. Dan juga orang-orang yang bersama dia waktu itu. Terlebih ya Jurdil Gulu, anaknya Safina Gulu ini, yang merasa sangat berkuasa, tetapi dia minim pengetahuan. Terbukti waktu itu di sana. Ya. Menyampaikan sesuatu saja dia kesulitan. Tetapi sangat sok berkuasa. Sehingga sewenang-wenang atas kami. Ya. Dan ini adalah arahan dari ayahnya. Dan kemudian berturut-turut dalam minggu ini hingga kami sakit sekeluarga. Mereka mencari cara supaya kami diberi minuman itu. Ya. Dan orang yang sering datang ke sini adalah orang-orang yang bekerja di galon air minum itu di sana, ya milik Safina Gulu. Orang-orang yang bekerja di sana dipaksa oleh Safina Gulu untuk meracuni kami. Ya, saya sudah sebut namanya waktu itu. Ada Kori,
Gule, ada Nisdaha. Ya, Nisdaha ini adalah orang yang bukan warga kampung di sini, warga desa di sini, tetapi dia merasa sangat berkuasa di sini. Sehingga saya heran dengan orang-orang kampung, orang-orang desa di sini, ya, menganggapnya dia sangat istilahnya di sini punya kuasa dan ditakuti. Saya heran. Jadi tidak ada rasa malu dari masyarakat kami jika orang ini dibiarkan begitu saja, lalu dihargai, kemudian bahkan ditakuti oleh kelompok atau sebagian orang karena dia memiliki kemampuan menghipnotis, lalu dia sering mengancam akan membawa lari istri orang atau anak perempuan. Jadi saya heran. Demikian juga kepala desa di sini. Saya juga heran, kenapa tidak bisa mengambil tindakan kepada orang-orang seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi salah seorang yang bernama Depi Gule. Ya, saya tidak menyangka. Ya, kakek dan ayahnya sebenarnya saya panggil paman. Tapi dia sampai hati untuk membantu meracuni kami. Ya, memberi kami minuman itu, memaksa kami untuk meneguk minuman itu, yang membuat kami sakit hingga sampai saat ini. Ya. Kemudian pada hari Jumat yang lalu, ya, tanggal 26 Desember, setelah saya membuat siaran langsung, maka meteran listrik saya sudah mulai berbunyi karena menunjukkan bahwa kehabisan token, ya, kehabisan token. Nah, mereka sudah mulai mengendap-endap di samping rumah saya, bahkan mulai masuk ke dalam rumah ini. Dan salah satu yang sudah masuk bersembunyi dalam rumah ini adalah Keri Gule yang nyaris saja saya bantai. Saya bantai dan saya tebas di rumah ini. Dia mengaku-ngaku saudara, tapi dia menyusup masuk dan bersembunyi di kamar kami. Ketika saya usir tidak mau keluar. Ya. Akhirnya saya memilih untuk mengambil pisau dan mau membantainya. Dan akhirnya dia yang membuka pintu sehingga pelaku yang lain masuk ke dalam rumah ini. Ketika pelaku-pelaku ini masuk, maka kami tidak bisa melakukan perlawanan berdua dengan istri saya karena jumlah mereka banyak. Yang saya tahu yang masuk ke dalam rumah ini waktu itu, setelah siang hari terjadi sebuah percekcokan, ya. Siang hari ada pelaku yang bernama Nius datang mencoba-coba untuk masuk ke dalam rumah ini. Lalu saya kejar dengan pakai pisau. Dia melarikan diri. Tapi pada akhirnya malam hari mereka masuk lagi dengan didampingi langsung dan dikoordinir, ya, oleh Safenya Gule, oleh Samarie, demikian juga Natalius Gule, ya, dan juga oknum polisi Jaya Telompanua yang sambil meneteng senapannya, ya, dan orang-orang yang bekerja di Galang Narimin tadi, suruhan mereka, istilahnya di sini anjing-anjingnya Safenya Gule inilah, ya. Mereka masuk ke dalam kamar kami dan Safenya Gule memaksa istri saya membuka pakaiannya dan menyuruh salah seorang pelaku untuk melakukan pelecehan kepada istri saya. Kemudian begitu saya tersadar karena saya sudah disugesti, dihipnotis,
sehingga saya tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Lalu saya sempat melakukan perlawanan hingga Safinia Gule ya sempat terlibat baku hantam dengan saya. Tetapi akhirnya mereka berbalik menyerang saya hingga ada yang menginjak bagian dada saya. Ya, di tempat tidur kami. Ya, dan kemudian mereka keluar dan melarikan diri pada saat itu. Itu yang terjadi pada hari Jumat. Ya, atau malam dini hari menuju malam dini hari Sabtu. Berlanjut lagi hari Sabtu atau semalam, saya sudah mulai berfirasat bahwa mereka akan mengganggu kegiatan atau aktivitas rumah belajar. Di sini terbukti ketika saya berada di belakang ada yang masuk ke dalam rumah ini dan telah mensugesti saya melihatnya sebagai anak dari saudara saya yang sedang berada di depan ini rumah. Saya curiga karena dia mengambil rekaman ketika saya memindahkan air dari dandang ke galon air minum. Lalu saya menuju ke depan untuk menutup pintu. Dia langsung melarikan diri. Saya sudah mulai curiga bahwa rupanya ini bukan anak abang saya tadi. Tapi saya sudah kena sugesti melihatnya sebagai anak abang saya. Ya. Kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan di rumah belajar ini, ya, bersama dengan anak-anak, kebetulan ada traktiran makanan dan parcel untuk dibagikan. Maka setelah selesai, ada 3 orang yang datang atas suruhan Safinia Gule untuk memaksa kami meminum minuman yang dalam gelas yang telah mereka sediakan. Dan kebetulan ada salah seorang guru SD Negeri Lelegolu yang sedang memotret lokasi, ya, lokasi di depan rumah saya, yaitu memotret bangunan-bangunan, dan dia sempat melihat. Kemudian saya mengusir orang-orang ini, tetapi Safinia Gule berteriak dari sana memaksa orang-orang ini untuk harus memberikan minuman itu kepada kami, untuk kami minum, katanya. Jadi coba bayangkan biadabnya orang ini. Dia memaksa. Ya. Dan akhirnya saya mengejar mereka hingga Safinia Gule juga ikut berada di sana. Lalu saya menanyakan, kenapa kau masuk ke rumah saya? Ini sudah berkali-kali. Sejak beberapa tahun lalu kau masuk ke dalam rumah saya. Kau mengganggu keluarga saya, kau mengganggu istri saya. Katanya, kenapa tidak bisa masuk ke dalam rumahmu? Kenapa tidak bisa mengganggu istrimu? Jadi dia berwatak anjing, benar-benar berwatak anjing. Dia selalu menanyakan, kenapa kau sebut saya anjing? Ya karena memang watakmu anjing. Kau sembarangan masuk ke dalam rumah orang, mengganggu orang lain, melecehkan orang lain. Ya. Lalu akhirnya saya dibawa oleh orang-orang itu dan saya sempat dianiaya di rumah saya. 3 orang bernama Depi Gule, Keri Gule, sama Niusda. Nah, yang menganiaya saya Niusda dan yang menahan tangan saya sehingga saya tidak bisa melakukan perlawanan itu Depi Gule dan Keri Gule. Ini disaksikan oleh salah seorang guru di SD Negeri Lelegolu. Saya tidak perlu sebut namanya di sini, suatu saat nanti akan saya sebut.
Berlanjut pada malam hari, rupanya mereka sudah menyusup masuk ke dalam rumah ini dan mereka sudah memberitahu istri saya bahwa saya akan dibawa keluar. Dan mereka memberitahukan bahwa saya bukan bertujuan untuk diapa-apakan, hanya untuk dibuat berdamai. Istri saya setuju saja. Makanya saya heran begitu saya dibawa waktu itu. Istri saya seolah-olah hanya berpura-pura kaget, Nah, di sini sebenarnya ini berkali-kali terjadi. Saya menyimpulkan bahwa istri saya ini mengkhianati saya. Itu sebabnya kadang-kadang saya kecewa dengan istri saya yang saat ini. Sudah tahu dia adalah korban dan dia masih mau mengkhianati saya. Ya. Lalu benar juga, begitu pintu mereka buka, salah seorang yang sudah menyusup di sini membuka pintu rumah saya dan mereka masuk. Rupanya yang masuk di sini adalah oknum polisi yang berjabatan kanit di sana di Polsek Mandehe. Ya, saya sebut aja pangkat dan inisialnya itu Aibda JM. Aibda JM ini memimpin ya penjemputan kepada saya. Katanya, kamu sudah mengancam si Amarie ya. Saya bilang, mengancam bagaimana? Lalu saya dibawa dari tempat tidur saya dalam keadaan sakit tanpa baju, dibawa ke sana, ke rumahnya Safina Gula. Di sana sudah ada Jaya Telombanua dan beberapa orang pelaku yang pernah saya laporkan. Lalu Safina Gula ini merasa jadi korban. Bahwa dia ketakutan waktu saya ancam dia, katanya. Anjing, berwatak anjing sekali dia. Udah berbuat jahat tapi dia berlagak jadi korban dia. Lalu akhirnya saya dipaksa untuk mengaku, katanya. Ya, 2 orang memegang tangan saya, bukan polisi tapi pekerja di galon air minum tadi sama Safina Gula. Ya, mereka menahan 2 lengan saya. Lalu Jaya Telombanua menggunakan senapannya untuk menumbuk ya pundak saya ini, hingga sampai saat ini tidak bisa saya angkat, tidak bisa saya gerakan, dan ini sangat perih, sangat ngilu sampai saat ini. Itu disaksikan oleh orang-orang yang berada di sana, dekat di sana, menggunakan senapan yang dibawanya. Jaya Telombanua menumbuk ya pundak saya ini. Lalu saya tanya, dasar kalian membawa saya ke sini apa? Sesuai dengan laporan yang bagaimana? Kok kenapa kalian jemput saya secara paksa? Lalu kalian aniaya saya. Apakah ini sesuai dengan prosedur? Ya. Lalu si JM ini mengatakan, kau sudah mengancam dan kau sudah melakukan pelanggaran hukum. Saya bilang begini sama JM ini, Anda itu terlalu membela penjahat ini. Ya, Anda sendiri yang bersama-sama dengan dia melihat pelaku-pelaku ini melecehkan istri saya, masuk ke dalam rumah saya, menganiaya saya, ya, bertindak semena-mena atas kami, menyiksa anak-anak saya. Tapi Anda lebih membela mereka. Katanya sudah kesekian kalinya kau mau mempermalukan kami. Saya juga bilang begini, apa saya tidak merasa dipermalukan dengan cara begini? Saya diperlakukan bak binatang.
oleh kalian. Apakah ini sudah diketahui oleh kepala desa? Barulah datang kepala desa, PJ kepala desa, untuk menyatakan bahwa kalau tidak punya dasar untuk melakukan proses hukum di sini, jangan dipaksakan. Ya, coba cari tahu dulu apa asal mulanya. Ya, sebab-sebabnya. Dan akhirnya pada saat itu saya kembali dibawa ke rumah, ya, dan dibuat tidak sadar lagi sehingga saya lupa dan saya baru ingat. Total saya ingat tadi sore. Total saya ingat tadi sore ketika saya merasakan pundak saya ini sangat perih. Sangat perih. Dan sampai sekarang saya tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Dan kemungkinan akan saya laporkan secara, ya, akan saya laporkan selanjutnya polisi-polisi ini. Karena ini sangat meresahkan. Kemudian saya memperhatikan juga orang-orang di sekitar sana ada yang berkata bahwa kau diperlakukan seperti Bapak Talumu Amakari. Ada yang bersuara waktu itu. Lalu dia sambung dengan kata-kata, akhirnya kalian mendapat balasan dari apa yang dilakukan oleh orang tua kalian kepada kami. Ini yang bicara ini adalah orang tua juga dia. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika kami yang harus menanggung balasan dari apa yang dilakukan oleh orang tua kami. Tapi yang jelasnya bahwa saya korban. Saya tidak seperti yang kalian ceritakan. Ya, kalian samakan saya dengan bapak talu saya. Ya, saudara ayah saya, adiknya ayah saya. Kalau dulu mungkin terjadi demikian, ya mungkin di saat itu orang yang punya uang gampang aja memanggil polisi, lalu menyuruh menyiksa orang-orang yang mereka benci. Nah, zaman sekarang tidak bisa lagi, polisi tidak boleh sewenang-wenang. Makanya saya heran dengan si Jaya Tilompanua yang sewenang-wenang menggunakan senapannya untuk menganiaya saya. Menganiaya saya. Ya, dan ini sudah beberapa kali terjadi. Ya, sudah berkali-kali terjadi dia menganiaya saya dengan menggunakan senapannya itu, Jaya Tilompanua. Jadi akhirnya saya dikembalikan ke rumah dan dibuat tidak sadar lagi, dan seolah-olah setelah saya sadar bahwa tidak terjadi apa-apa. Lalu saya tanya istri saya dan dia seolah-olah tidak mengetahui. Jadi kadang juga emosional saya memuncak kepada istri saya ini, karena kesannya dia mengkhianati saya. Para pelaku ini masih bisa kompromi dengan dia, tapi dia tidak tahu bahwa dia adalah korban pelecehan. Ya, korban diskriminasi. Dia diperbodoh karena doktrin-doktrin mereka. Saya kira bisa saya simpulkan bahwa dia ini adalah salah seorang sosok wanita yang telah diperbodoh dan tidak bisa menuntut haknya kembali. Nah, inilah yang terjadi hingga sampai pada hari Sabtu yang semalam. Dan pada hari ini saya waspada
saya terus memantau, ya, di mana ada lagi rencana mereka. Dan saya sudah berencana bahwa saya akan terus menempuh jalur hukum ini, akan terus melanjutkan proses ini, meskipun saudara-saudara saya ya sudah mulai ada tanda-tanda bahwa mereka takut dan enggan untuk mendukung saya untuk memberi kesaksian. Tetapi saya tidak terlalu kecewa dalam hal ini. Saya sudah pasrahkan kepada Tuhan di surga. Dialah yang akan bertindak atas orang-orang ini. Ya, barangkali itu saja dulu untuk malam ini. Ya. Jadi saya dalam keadaan batuk itu juga akibat dari apa yang telah saya ceritakan tadi. Di mana tujuan mereka adalah bagaimana kami bisa sakit sekeluarga sehingga bisa menghalangi kami untuk menuju ke Gunung Stoli. Yang menuju ke Polres Nias. Ya, demikian saja untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sejahtera.